Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Hadir pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadir pula Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, serta para sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian tiba-tiba pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada sahabat. Kata Nabi, sahabat-sahabatku, siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah? Tahukah kalian siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah? Sahabat pada saat itu saling tengok kiri kanan mendengar pertanyaan itu. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, hamba-Mu yang paling mulia adalah para malaikat. Kata Nabi, benar. Malaikat adalah makhluk yang paling taat. Dia selalu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kata Nabi, malaikat adalah makhluk yang mulia, tapi ada lagi yang lebih mulia, kata Nabi. Sahabat kembali bingung, siapa kira-kira? Kemudian ada lagi yang menjawab, ya Rasulullah, hamba-Mu yang paling mulia kalau bukan para malaikat adalah para nabi dan para rasul. Kemudian Nabi benar. Nabi Rasul adalah makhluk pilihan Allah, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah kepada para umat-umatnya. Benar, makhluk yang paling mulia adalah para nabi dan para rasul. Tapi ketahuilah bahwa ada yang lebih mulia daripada nabi dan rasul. Heran Nabi, para sahabat bingung. Tadi bukan malaikat yang paling mulia, dibilang nabi dan rasul, ternyata juga bukan nabi dan rasul. Akhirnya ada yang berani mengatakan, dia berdiri, ya Rasulullah, hamba-Mu yang mulia, kalau memang bukan malaikat, kalau memang bukan para nabi dan para rasul, mungkin kami para sahabat-sahabat-Mu, ya Rasulullah. Nabi tersenyum. Nabi lihat satu-satu wajahnya para sahabat. Kata Nabi Muhammad, benar, kalian adalah orang-orang yang mulia karena kalian hidup bersama aku, kalian ikut membantu dan menolong dakwah aku. Kalian orang yang mulia, tapi ada lagi yang lebih mulia dari kalian. Akhirnya semua sahabat diam. Tidak ada yang berani berkata sekata-kata. Dia tertunduk. Kemudian Nabi pun juga tertunduk. Nabi Muhammad SAW menangis pada saat itu, membasahi air matanya, bukan hanya pipinya yang basah, sampai air itu pun jatuh kepada jenggotnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, tahukah kalian siapa hamba Allah yang paling mulia? Hamba yang paling mulia bukan malaikat, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para sahabat. Kalian mulia, tapi ada lagi yang lebih mulia. Mereka
beriman kepadaku, mereka belum pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka cinta kepadaku. Itulah orang yang mulia. Dan aku rindu kepada mereka. Aku ingin berjumpa kepada mereka. Aku ingin bertemu, aku ingin berkumpul kepada mereka. Maka alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Dan mungkin di antara orang yang mulia itu adalah kita yang hadir di tempat ini. Mungkin adalah kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Insya cinta kepada Nabi. Bapak cinta sama Nabi? Halo, Assalamualaikum. Ibu cinta sama Nabi? Apa bukti? Mau lihat? Jika kalau nggak ada nasi kuning datang apa kira-kira? Satu di antara tanda-tandanya orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, man ahabba syai'an fa aktsaru min zikrihi, barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Betul? Kalau dia mencintai sesuatu pasti dia akan banyak menyebut nama yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Insya bulan Rabiul Awal sudah habis. Betul? Saat ini pun kita sudah ada di penghujung bulan Rabiul Akhir. Sudah berapa banyak salawat yang kita baca? Halo? Ini ada orangnya bakal ke sini. Terusin. Terus. Benar. Sampai jam berapa? Dua. Benar. Oke. Berapa duit? Saya semalam mengajar di salah satu masjid di Kebayoran. Baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, satu kitab klasik yang dikarang oleh ulama yang cukup masyhur, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad diceritakan satu kisah. Ada satu kisah yang terjadi di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman Nabi Musa alaihi salam, bukan di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Musa diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Balibari di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang anak muda. Pada zaman itu ada anak muda. Anak muda ini setiap hari pekerjaannya maksiat. Anak muda ini tiap hari pekerjaannya hanya berbuat dosa. Pagi, siang, sore, malam selalu berbuat dosa. Dia zina, dia minum, dia judi, dia mencuri, semua dikerjakan oleh anak muda ini. Warga tahu, masyarakat lihat pekerjaan maksiat, sampai-sampai masyarakat pada saat itu mencap anak muda ini sebagai sampah masyarakat. Ini anak muda dijulukin sampah masyarakat. Orang kalau udah dijulukin sampah masyarakat, bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Bukan hanya masyarakat, bukan hanya warga, termasuk Nabi Musa. Ini anak dibilang
dibilang sampah masyarakat karena tidak pernah ibadah, nggak pernah taat apa kata Musa alaihi salatu wassalam, nggak pernah melaksanakan kebaikan, selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat. Ini anak muda kerjaannya hanya maksiat. Di zaman siapa? Halo? Ya udah sampai sini aja. Di zaman siapa? Akan Nabi Musa ini anak tukang maksiat, dia sampah masyarakat. Ini anak muda ternyata umurnya pendek, meninggal dunia. Ini anak muda. Ketika anak muda ini meninggal dunia, masyarakat bingung. Masyarakat bagaimana caranya menyikapi jenazah yang tukang maksiat ini? Apakah perlu dihormatin atau tidak? Ini jenazah apa sama kita perlakukan dengan jenazah yang lain? Dimandikan, dikafankan, kemudian dikuburkan. Dulu belum ada sholat jenazah, karena sholat jenazah ini syariat Nabi Muhammad. Apakah jenazah ini harus kita hormati, kita mandikan, kita kafankan, dan kita kuburkan? Akhirnya sepakatlah para masyarakat warga, termasuk Nabi Musa. Apa kata mereka? Ini anak muda sampah masyarakat, nggak perlu kita hormatin, nggak perlu kita mandiin, nggak perlu kita kafankan dan kita kuburkan. Langsung saja buang ke lautan, buang ke laut, biar habis dimakan sama apa? Sepakat. Kata Nabi Musa, oke, kita kembali. Apa yang terjadi, saudara? Ketika pada saat masyarakat sudah siap-siap ingin melemparkan jenazahnya ke lautan, ketika Nabi Musa sudah siap-siap ingin membuang jenazah anak muda ini ke lautan, pada saat diangkat ini jenazah, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, mandikan jenazah itu, kafani jenazah itu, kuburkan jenazah itu. Ini jenazah disuruh dimandikan, disuruh dikafankan, dan disuruh dikuburkan. Kata Nabi Musa, ya Allah, bi'izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, maaf, kami tidak akan menghormati ini jenazah, biarkan kami buang ke lautan, mereka tukang maksiat ya Allah. Kata Nabi Musa, Allah bilang jangan Musa, mandikan dia, kafankan dan kuburkan. 3 kali Allah mengatakan itu kepada Nabi Musa. Berarti ini jenazah dihormati tidak? Berarti ini jenazah dihormati tidak? Dihormati. Akhirnya Nabi Musa menuruti perintah Allah, dimandikanlah itu jenazah, dikafanin itu jenazah, lalu dikuburkan jenazahnya. Selesai dikuburkan, Nabi Musa nanya kepada Allah, satu-satunya Nabi yang mendapatkan julukan Kalimullah, Musa. Dia bisa berdialog langsung kepada Allah, dia bisa berkomunikasi langsung kepada Allah. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa anak muda ini engkau hormati? Bukankah kami tahu, kami lihat sehari-hari anak muda ini berbuat maksiat, anak ini selalu berbuat judi, selalu minum, selalu zina, dan lain sebagainya. Di mata kami mereka, anak muda ini adalah sampah masyarakat. Apa keistimewaan anak muda ini di hadapan ya Allah? Apa keistimewaan anak muda ini sampai-sampai engkau muliakan dan hormati dia? Apa kata Allah? Musa, benar anak muda ini tukang maksiat, benar anak muda ini selalu minum judi dan mencuri, benar. Tapi ketahuilah wahai Musa, pernah satu hari, kata Syekh Zainuddin Al-Ribani di dalam kitab ini, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad,
ketahui oleh Musa, wahai Musa, anak muda ini pernah satu hari ketika dia sedang ada di dalam rumahnya, dia dalam keadaan sabar, dia dalam keadaan tidak mabuk, dia dalam keadaan tidak berbuat maksiat. Pernah, kata Allah, satu hari anak muda ini di rumahnya membaca kitab Taurat. Dia baca kitab Taurat. Ternyata di dalam kitab Taurat itu ada satu tulisan firman Allah, aku akan utus seorang nabi, seorang rasul, di mana nabi dan rasul ini aku akan jadikan sebagai penutup para nabi dan para rasul. Aku beri nama nabi itu, aku beri nama rasul itu dengan nama Muhammad, maka bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Anak muda itu melihat ada perintah solawat. Kemudian anak muda itu berkata, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah, sebab itulah aku hormati dia, karena dia telah bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang menyebabkan Allah hormati dia. Itu yang menyebabkan Allah perintahkan mandikan dia, kafankan dia, kuburkan dia. Dihormati oleh Allah karena dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maaf Bapak Ibu, ini anak muda umatnya siapa? Umatnya siapa? Nabi Musa. Ini yang baca salawat bukan umatnya Nabi Muhammad. Ini yang baca salawat umatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad udah ada belum? Nabi Muhammad udah ada belum? Jarak sama Nabi Musa ribuan tahun, saudara. Ada 30 generasi dari Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad sama Nabi Isa saja jaraknya kurang lebih 500-600 tahun. Bisa bayangin berapa ribu tahun antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ini yang membaca sholawat adalah umatnya Nabi Musa. Dia tukang berbuat maksiat, dia tukang minum, dia tukang judi, dia tukang mencuri. Ketika dia meninggal dunia karena sebab sholawat kepada Nabi Muhammad, diangkat, dihormati oleh Allah, dimuliakan kematiannya. Allah dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Kalau umatnya Nabi Muhammad saja, Nabi Musa saja membaca salawat dihormati oleh Allah, apakah lagi kalau seandainya yang membaca salawat itu adalah langsung umatnya Sayyidina Muhammad. Setengah satu. Terus saya mau cerita aja boleh ya. Kalau di majelis ini saya sudah pernah sampai ini cerita, tapi banyak manfaatnya insya Allah. Ini ada pengalaman pribadi. Satu hari saya diundang ceramah, tempatnya agak jauh, Jakarta Pusat. Saya nggak tahu tempat lokasinya. Malam acara, sore panitia telepon saya. Kata panitia, Pak Kiai, mohon izin, mohon maaf, sekedar mengingatkan Pak Kiai, nanti malam acara di tempat kami Jakarta Pusat. Oh iya baik, mohon izin Pak Kiai, nanti insya Allah habis maghrib panitia akan datang untuk menjemput. Alhamdulillah. Memang kita lagi bingung mau ke sono tempatnya, nggak tahu dia mau datang. Baik, terima kasih, saya tunggu. Dan singkat cerita, jam 8 sampai yang jemput. Bayang Isa, dia datang bertiga, satu supir sama 2 temannya. Kira-kira setengah 9 berangkat saya, naik ke mobil. Nah, supir di depan, dia supir di depan. Supir di depan.
temannya satu duduk di samping, kedua, berarti tinggal berapa? Tinggal berapa? Satu. Yang satu duduk sama saya di tengah. Nah, jalanlah. Di tengah perjalanan, ini anak muda yang di samping saya pegang tangan saya. Dia bilang, Ustaz, mohon maaf, mohon izin, tolong bimbing saya Ustaz, saya mau taubat, saya mau insaf. Begitu katanya. Sekali saya diam aja. Ini anak muda bilang lagi, Ustaz, tolong bimbing saya mau taubat, saya mau insaf. 2 kali, 3 kali, 4 sampai 5 kali. Ini anak muda bilang, tolong bimbing saya Ustaz, saya mau taubat, saya mau insaf. Akhirnya saya tanya sama dia, ini saya boleh cerita bukan ini? Akhirnya saya tanya sama dia, Bang, kenapa abang pengen taubat? Kenapa abang pengen insaf? Emang dosa apa yang abang sudah kerjain? Emang maksiat apa yang abang sudah lakuin? Apa kata dia? Ustaz, malu, saya sudah terlalu banyak dosa saya, sudah terlalu banyak maksiat saya sudah zina, saya sudah nyolong, saya sudah minum, itu rumah-rumah tahanan yang ada di Jakarta, semua sudah saya masukin. Maaf Ustaz, ada satu dosa yang sampai saat ini saya dibayang-bayangin, saya takut Ustaz, saya pernah membunuh orang. Dia pegang tangan saya kencang banget. Maaf, ini di mobil dia buka baju kokohnya dia buka, kainnya diangkat sama dia. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu dari ujung kaki sampai ujung leher, sekujur tubuhnya penuh dengan apa? Kenceng banget megang saya, bimbing saya, Ustaz, saya mau tobat, saya mau insaf. Nah, selesai sampai saya di tempat acara, saya ceramah. Rapi ceramah, pulang. Saya naik mobil lagi ke mobil jemputan, masuk saya. Waktu saya masuk, ada dia lagi di mobil. Ngintilin, tahu ngintilin? Ada dia lagi di mobil. Pulang lagi. Tapi anehnya waktu lagi pulang dari tempat acara sampai rumah saya, ini anak muda diam aja, dia tundukkan kepalanya, jangankan sekalimat, sekata pun dia nggak ngomong, dia diam aja. Ini anak muda. Setelah dia diam, saya juga diam lagi. Sampai rumah saya, ketika sampai rumah saya, ini nih, ada satu kejadian luar biasa. Ketika sampai rumah saya turun, ini anak muda turun juga. Kemudian dia peluk saya, dia nangis di pundak saya. Apa dia bilang? Ustaz, saya takut, tolong bimbing saya Ustaz, saya mau tobat, saya mau insaf. Apa yang mesti saya kerjakan Ustaz? Dalam hati saya, wah ini anak memang benar-benar pengen apa? Bang, begini Bang, kalau buat nasihatin kayaknya saya belum sanggup Bang. Saya juga masih banyak salah, masih banyak khilaf. Tapi satu Bang, ini bukan dari saya, ini janji Nabi Muhammad, ini janji Rasulullah Bang. Kalau abang sudah taubat dengan taubatan nasuha, satu saja abang kerjain ini, kata Nabi Muhammad, sebanyak apapun dosa abang akan diampuni oleh Allah. Apa yang mesti saya lakukan Ustaz? Saya bilang mak dia satu hadis, aksiru minas sholati alayya fa inna sholatahu alayya maghfiratun li dzunubikum. Perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku, kata Nabi Muhammad, akan menghapuskan semua dosa-dosa dan kesalahanmu, insya Allah. Kata itu anak muda, jadi saya baca salawat Ustaz. Iya,
Berapa banyak saya mesti baca? Sebanyak-banyaknya. Kapan saya mesti baca? Kapan saja? Di mana? Di mana saja? Ustaz, saya mohon izin, mohon ridho. Dia cium tangan. Malam ini saya boleh akan mengamalkan itu Ustaz. Saya akan memperbanyak apa? Salat. Dah, akhirnya pulang. Saya masuk ke rumah, dia pun pulang. Ya udah sampai situ dulu ceritanya. Saya udah ketemu lagi sama dia. Hari kan minggu tukar bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian saya ditelepon. Ada telepon. Sore-sore ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kiai, kami dari Jakarta Pusat, yang tempat Pak Kiai ceramah waktu itu. Oh iya, ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kiai, mohon izin, semalam kami rapat pengurus masjid dengan masyarakat. Kami akan mengadakan pengajian akbar. Kami akan bikin tablik akbar. Kami sepakat nanti yang ceramah Pak Kiai. Baik. Kiai, tanggal sekian. Oh iya, sebentar. Saya lihat dulu. Kosong apa kagak? Saya lihat di kalender. Alhamdulillah kosong semua. Saya bilang iya, insya Allah bisa. Dah, singkat cerita bisa. Pak Kiai, alhamdulillah, makasih. Nanti waktu acara kami akan datang panitia jemput Pak Kiai. Saya bilang jangan dijemput. Gua takutnya aku bilang ikut lagi. Dah, saya masih ingat jalannya. Insya Allah saya jalan sendiri. Singkat cerita, terjadilah itu acara. Waktu acara saya datang sama supir berangkat. Sampai di tempat lokasi, kemudian saya ceramah. Selesai ceramah, makan itu. Kalau di sono habis ceramah makan. Di sono. Lagi bukan makan doang, pulangnya dikasih parsel gua. Nah, habis ceramah makan. Waktu lagi makan, saya ingat mana anak muda. Saya tanya sama pengurus, Pak Haji, 4 bulan yang lalu waktu pertama kali saya datang ceramah di sini, dulu ada anak muda yang ikut jemput saya. Yang mana Kiai? Orangnya begini, tatonya banyak. Oh bener Kiai, itu dia yang dulu jemput Kiai itu anak. Kok malam ini gak kelihatan jogrogan? Berarti jogrogan apa? Kok di malam gak kelihatan jogrogannya kemana ya? Pak Kiai, mohon maaf, itu dulu anak muda yang tatoan itu yang ikut jemput Pak Kiai, mohon maaf, baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Innalillah wa inna ilaihi, baru beberapa hari yang lalu mati. Sampai sekarang mati ini anak muda. Saya gak kaget. Dengar nih anak muda, saya gak kaget dia meninggal. Demi Allah gak kaget. Saya gak terkejut dengar dia meninggal dunia. Kenapa? Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian laksana pintu. Setiap manusia akan masuk ke dalam pintu itu. Betul? Mau tua kek, mau muda kek, mati gak? Mau kaya kek, mau miskin, yang sehat, yang sakit, semua mati. Saya gak kaget. Enggak, demi Allah saya gak terkejut dengarnya anak muda meninggal. Tapi ada satu yang bikin saya iri. Apa? Kata nih pengurus, Pak Kiai itu anak muda yang dulu jemput Pak Kiai, yang tatonya banyak, beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Meninggal dunianya dalam keadaan sujud waktu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bagus gak? Bagus gak? Itu yang bikin saya iri Bang. Maaf nih, Ustadz belum tentu bisa mati kayak begitu. Betul. Kiai belum tentu bisa meninggal dunia seperti itu. Ini preman. Dosa apa yang belum dia kerjain? Semua dia udah kerjain. Dia
udah nyolong, dia udah minum, dia udah narkoba, dia rumah tahanan, semua udah dimasukin sama dia, bahkan tubuhnya penuh dengan tato. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan, Allah terima tobatnya, Allah angkat derajatnya, Allah matikan dalam keadaan yang mulia, husnul khotimah. Amin. Itu yang bikin saya ini. Saya tanya sama pengurus, Pak Haji, kok ini anak muda bisa meninggal dunia kayak begini, hebat amat. 4 bulan yang lalu dia nangis-nangis sama saya, dia minta tolong, dia minta dibimbing, dia mau insaf, dia mau tobat. Sekarang saya dengar dia mati dalam keadaan luar biasa, sujud sembahyang subuh berjamaah. Emang apa yang udah dia kerjain? Kata tuh pengurus, Pak Haji bilang, Pak Kiai, maaf ya, saya bukannya ngomongin orang yang udah mati, bukan. Itu anak muda emang orang kampung sini, asli. Orang sini mah kagak heran kalau melihat dia mabok. Emang tiap hari kerjaannya mabok, emang tiap hari kerjaannya maksiat. Ini anak muda emang udah dikenal, dia belum lahir aja udah jadi preman. Sebab emaknya preman, bapaknya. Tapi Pak Kiai, saya yang jadi saksi. Ini kata pengurus nih, saya yang jadi saksi. Itu anak muda kalau selesai sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, itu kalau habis sembahyang isya, ini anak muda orang pada pulang, dia mah kagak pulang. Dia iktikaf di masjid sampai pagi, kerjaannya hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia baca sholawat setiap saat sambil menangis minta ampun sama Allah. Itu yang menyebabkan dia diangkat derajatnya oleh Allah. Dia semua bisa sholawat kepada Nabi Muhammad. Dia gak tahajud, dia gak ngerti tahajud, dia gak pernah baca Quran, dia gak bisa baca Quran, karena dia baru tobat, dia baru insaf. Yang dia bisa hanya salawat kepada Nabi Muhammad. Itu doang yang dia baca, hanya salawat kepada Nabi Muhammad. Allah senang, Allah redho, Allah terima tobatnya, Allah angkat derajatnya, Allah matikan dia dalam keadaan husnul khotimah. Insya jelas? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.